Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'an nabi wa bi fidrin amin. Nah, kita sudah sampai di kemarin kita sudah belajar tentang fasal keutamaan ilmu. Nah, sekarang faslun fin niyah fi halit ta'allum. Fasal atau bab mempelajari tentang niat di dalam niat ketika belajar. Faslun fin niyah fi halit ta'allum, fasal di dalam niat ketika belajar. Tsumma labudda lahu min niyah. Kemudian tidak boleh tidak, wajib, harus minan niyah, dari niat itu fi zamani ta'allumil ilmi. Tidak boleh tidak, harus niat ketika kita belajar. Idin niyatu hiyal aslu, karena niat itu adalah sebagai awal fi jamil ahwal, awal di dalam setiap hal. Liqauli alaihi salatu wassalam, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu kualitasnya dilihat dari niatnya. Haditsun sahih, ini hadis sahih. Jadi jamaah dirahmati Allah, semua hal itu kaitannya di baik atau tidaknya tergantung niatnya, termasuk belajar juga. Kalau hal-hal yang sunnah, tapi kalau hal-hal yang fardu, yang wajib, maka dia wajib pakai niat. Seperti sholat zuhur, saya niat sholat zuhur, usolli fardu zuhri, fardonya disebutin, jangan sampai enggak. Atau niatnya dalam hati, itu kan pengucapan lisan, tapi dalam hatinya saya niat sholat fardu zuhur ketika takbir. Kan niat itu kan rukun sholat, Ustaz ya. Niat itu rukun sholat. Kita udah belajar di Fathul Muin Makiai Syukron, Kiai Nasihin. Jadi ketika kita niat sholat, kalau usolli itu sunnah, tapi ketika dalam hati, dia niatnya dalam hati. Muqtarinan bi fi'lihi, dibarengi dengan perbuatannya. Awal gerakan sholat itu kan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, di hati kita niat. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat fardu zuhur. Fardunya disebutin. Jadi jangan sampai nggak disebutin fardunya. Nah, ini fikih sholatnya, maka kita penting. Kita udah belajar, mungkin lupa lagi ya, kita ingetin lagi. Illa ja'ata fardon, kecuali di sini sudah disarahkan sama Imam Syekh Hajar Nurji, kecuali hal yang fardu. Saya niat puasa fardu Ramadan, fardunya disebutin, jangan sampai enggak. Kalau nggak disebutin, ya kalau fikihnya mah ya nggak sah. Kecuali yang lainnya, nah sunnah. Kalau hal-hal yang sunnah disini ikutin. Wir maksudah atau maksudah, yang disengaja atau tidak disengaja. Contohnya puasa sunnah. Kalau hal yang sunnah, kalau kita puasa sunnah, pokoknya Senin pagi-pagi malas ngopi, malas sarapan, sampai siang belum makan juga, sore pas niat puasa aja lah, jadi puasanya karena sunnah. Tapi kalau fardu nggak boleh, puasa qadha harus niat. Nah, niat di dalam semua urusan itu penting, dalam semua perbuatan, termasuk juga dalam hal-hal kegiatan kita sehari-hari. Wajib niat. Niatnya, karena niat itu adalah fondasi awal. Baik buruknya perbuatan dilihat dari niatnya. Makanya di dalam kitab Imam Nawawi, Arba'in Nawawiyah, itu bab pertama yang dibahas tentang niat. Kalau niatnya salah, niatnya nggak bagus, maka juga nanti hasilnya juga nggak bagus. Termasuk saya ingat benar kalau Kiai Syukron Ma'mun itu kalau mau ceramah, Pak, kalau kita sering dengar ceramah beliau, kalau di Nurul Huda kita udah 3 kali, TPA saya 2 kali, di Nurul Huda juga 2 kali, TPA saya di jalan sekali, di sini 2 kali. Jadi beliau kalau ceramah itu yang ditekankan pertama, Bapak Ibu, adalah ketika tabligh akbar, ada ceramah, itu yang ditekankan niatnya dulu, luruskan niatnya. Jangan sampai kita hadir ke majelis ini cuma pengen ngobrol, cuma pengen nongkrong, pengen ketemu, pengen ngopi. Nah, kalau cuma pengen begitu doang, nanti ketika pulang dari rumah nggak ada apa-apanya. Jadi makanya dilurusin dulu niatnya, kata Kiai Syukron begitu. Kenapa?
Ya karena hadis Nabi begitu. Kualitas amal baik kita, baik atau tidaknya, tergantung niatnya. Belajar juga begitu. Pentingnya kita belajar, niatnya ditekankan dulu. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sabda beliau, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya. Berapa banyak amal perbuatan yang bentuknya itu bentuk amal dunia, wa yasiru bi husnin niyah, dan jadi karena niatnya yang baik, bagus niatnya, min a'malil akhirah, menjadi amal akhirat. Bentuknya mah amalan dunia, dia kerja cari cuan, cari uang, kan uang dunia itu. Tapi karena niatnya baik untuk nafkah keluarganya, sebagai kewajibannya, untuk biaya pendidikannya, untuk biaya ngajinya, beli bukunya, buat infak di masjid, buat infak anak yatim, buat bangun musola, niatnya bagus, cari uang, tapi niatnya bagus, kewajiban kepada Allah, maka dia menjadi amal akhirat. Wa kam min amali yatasawwaru bi surati amalil akhirah tsumma yasiru min amalid dunya bi su'in niyah. Sebaliknya juga berapa banyak amal akhirat kemudian dia menjadi amal dunia karena buruknya niat. Sebaliknya begitu, amal akhirat kita pengen rajin tahajud, bangun tahajud jam 2:30, bikin status, klik, yuk guys, kita sholat tahajud guys. Buka puasa, alhamdulillah bisa buka puasa. Zaman begitu tuh. Ya tapi kita juga nggak boleh menghakimi, oh ria itu, mau nggak bisa. Karena amal ria atau tidaknya itu adalah urusan niat. Niat hanya Allah yang tahu. Hanya kita mengingatkan, jangan sampai amal kita ini yang bagus, yang dahsyat, terusak oleh dorongan setan. Ya, beda-bedanya kan tipis. Akan Ustaz cuma status, iya kan cuman tergantung niatnya. Oh ya betul. Nah, tapi hati-hati. Karena pengen dipuji, pengen mendapatkan sanjungan dan sebagainya. Karena setan itu nggak pernah berhenti menggoda kita. Jadi karena walaupun amal akhirat, kalau niatnya salah, buruk niatnya, maka dia jadi amal dunia yang nggak ada apa-apanya. Makanya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita ngaji diri, muhasabah diri, ya. Jadi Rasul mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidi niyah, jadi di safinah, maksudnya perbaikilah sampanmu, perbaikilah kapalmu, kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu kan sahabat Rasul yang jenius, Ustaz ya, pinter. Tapi Rasul mengatakan, jadi di safinah, perbaiki perahumu. Nah, safinah itu, perahunya itu apa maksudnya? Perahu itu maksudnya adalah niat. Fainal bahru amik, karena lautan itu sangatlah panjang, dalam, terus panjang, ujungnya kita belum tahu di mana. Perjalanan kita masih jauh, panjang, nggak tahu kita ajalnya sampai di mana. Nah, kata Rasul, perbaiki niat. Jadi kita ini harus terus dikaji lagi niat saya, apakah ibadah saya udah bagus, apakah hati saya ini masih ada dengki, apakah hati saya ini masih ada sombong, ujub, apakah ibadah saya ini mencerminkan amaliyah saya. Jangan-jangan saya ibadah ngomongin orang jalan terus, ngomongin yang macam-macam gak penting, berkata kotor terus. Nah, gimana bisa begitu? Buya Yahya, Pak. Jadi kalau kita pengen ngaji diri, muhasabah, itu ada dua tempat, kata beliau. Satu, ketika di masjid habis sholat. Ketika sholat. Habis sholat itu, kalau bisa jangan langsung bubar. Duduk dulu, doa dulu, muhasabah. Terus ingat ke diri kita. Yang kedua, di sepertiga malam terakhir. Nah itu waktu-waktu yang pas buat kita semuanya terus ngaji diri agar apa? Agar amalia hati kita ini tetap terjaga bersih. Karena hati yang bersih itu, yang keluar dari mulut kita, hatinya itu juga. Kalau hatinya bersih, yang keluar dari mulut kita juga bersih juga.
Tapi sebaliknya kalau hati kita kotor, maka yang keluar dari mulut kita pun juga kotor juga. Nah, makanya kalau kata Ibnu Taimiyah, hati nggak bisa dibaca, tapi tandanya ada. Hati nggak bisa dibaca, tapi tandanya ada. Dari mana? Lewat bicaranya, lewat mukanya. Orang malu kan hatinya malu, mukanya kelihatan. Nah, makanya penting buat kita semuanya, saya mengajak buat saya pribadi khususnya dan buat kita semuanya untuk terus menjaga hati kita agar tetap bersih, sehingga yang keluar dari perbuatan kita hari-hari ini benar-benar terjaga maksum dari Allah Subhanahu wa taala. Wayan bagi ayan wiyal muta'allimu, dan sebaiknya ayan wiya berniat al muta'allimu, orang yang belajar, bitolabil ilmi. Niatnya apa orang belajar itu? Tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Ridhallahi ta'ala, mengharapkan ridho Allah, wa darul akhirata, dan untuk bekal menuju akhirat. Tuh. Jadi kalau di kitab ini Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, niat menuntut ilmu itu yang pertama adalah untuk mencari ridha Allah, bekal di hari akhirat. Jadi bukan menuntut ilmu bukan pengen dapat gaji gede, enggak. Itu niatnya niat yang kesekian 100 gitu. Niat yang pertama itu adalah niat ridha Allah Ta'ala. Makanya saya ingat betul Al-Maghfurlah Aba Uci itu ketika itu beliau mengatakan, silahkan kita belajar di sekolah yang paling mahal, silakan. Sekolah yang negeri bagus, sekolah yang bonafit mantep, perguruan tinggi yang keren lebih bagus. Tapi jangan sampai belajar kita itu ke tempat yang paling kita baguskan umpamanya, tapi membuat kita tidak takut kepada Allah. Nah itu kuncinya Pak, hati-hati. Jadi pendidikan kita ini semestinya membawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sekolah tinggi-tinggi, sekolah bagus-bagus, tapi membuat kita tidak kenal Allah dan kita tidak takut kepada Allah, apalagi tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Jangan sampai anak kita ini cuman jadi kebanggaan aja buat generasi kita nih. Bangga di dunia, ya, ilmunya bagus, gajinya gede, ininya tinggi, tapi lupa bapak ibunya bawa ke guru ngaji, nggak belajar TPA, nggak belajar Quran sampai gede. Nah ini nggak belajar agama. Nah ini pentingnya begitu. Ya. Jangan sampai semuanya itu di bab sebelumnya menjadi hujjatun alaina, malah berbalik kepada kita semuanya. Pentingnya kita niat menuntut ilmu untuk takut kepada Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan bekal akhirat. Wa izalatil juhal. Nah, yang kedua, yang pertama niat menuntut ilmu itu adalah mencari ridho Allah. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan, agar kita jadi orang bodoh. Kalau orang bodoh itu nggak manfaat nantinya, jadi sampah masyarakat. Nah, kalau orang nggak bodoh itu berarti kan orang pinter. Kalau orang pinter ilmunya dipakai. Nah, dipakai di sono, dipakai di sini, kerja di sana. Nah, akhirnya dapat dunia. Nah, ini nomor 2 jadinya. Wa ihya'id-din. Yang kedua niatnya menuntut ilmu itu adalah untuk menghidupkan agama. Menghidupkan agama, wa ibqa'il Islam, dan untuk mengekalkan Islam. Fa inna baqal Islam bil ilmi. Karena kekalnya agama Islam itu adalah dengan ilmu. Makanya pentingnya kita ini belajar agama. Kalau kita punya anak, punya keturunan, kalau bisa kata Quran perintahnya. Jadi jangan semuanya pergi untuk berperang, kata Quran. Harus ada satu golongan yang dia menuntut ilmu, gitu. Di kampung ini nih, jangan belajar umum semuanya. Kalau bisa ada yang mondok, ada yang nyantri, ada yang belajar agama. Agar apa? Agar ada yang menghidupkan agama. Kan gitu saudara. Kalau nafaromikul firqatin, kalau bisa jangan sampai sekelompok kampung, masyarakat semuanya pergi untuk berperang. Maksudnya jangan cuma dunia aja, tapi untuk ada yang belajar agama. Ada apa tujuannya? Untuk menghidupkan agama. Wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Tidak sah zuhud dan takwa itu ma'al jahli, dengan kebodohan. Wa arsyada Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin, dan menyanyikan Syekh Burhanuddin
sahibul hidayah, pemilik kitab hidayah, syi'ran li ba'dim, untuk sebagian mereka, fasadun kabirun, kerusakan yang besar, alimun mutahattikun, seorang alim yang merusak syariat, wa akbaru minhu, dan lebih besar kerusakan dari situ, dari kerusakan yang besar itu, dari alim yang mutahattik, jahilun mutanasikun, orang yang jahil, yang bodoh, dia rajin ibadah. Huma fitnatun fil alamina azimatun, keduanya itu adalah fitnah yang sangat agung di seluruh alam ini. Jemaah dirahmati Allah, ada syair peringatan buat kita semuanya, kerusakan yang besar kalau ada orang yang alim tapi merusak syariat, ngerti agama tapi dia malah menyalahi syariat, merusak syariat. Huma fitnatun fil alamina azimah, liman bihima fi dinika fi dinihi yatamassaku. Nah, itu jadi fitnah yang besar kalau orang model begitu, orang yang alim tapi amaliyahnya merusak. Kemudian yang kedua, orang bodoh tapi nggak ada amaliyahnya. Kalau kita ikutin, maka kita menjadi fitnah yang sangat besar. Wayan bi syukra, dan niat yang kedua, yang selanjutnya, kita belajar itu niatnya apa? Asyukra, bersyukur kepada Allah ala nikmatil akli, atas nikmat akal yang telah diberikan kepada kita semuanya. Jadi kalau kita belajar menuntut ilmu, baik ilmu agama, ilmu umum, belajar Quran, belajar tajwid, belajar matematika dan sebagainya, niatnya bersyukur atas nikmat akal yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi akal ini harus digunakan. Wasihatal badan, ya, bersyukur atas sehat badan. Kita dikasih fisik yang lengkap, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya. Ini kita gunakan semuanya untuk niat belajar menghidupkan agama. Nah, mudah-mudahan dalam pekerjaan kita dilindungi Allah, dibimbing Allah, niatnya lurus, niatnya bagus, hasilnya halal dan berkah juga buat keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa Al-Fakir sampaikan, kalau memang maaf, doanya Ustaz ada aja. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.